Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pengembangan materi IPS yang diampu oleh Ibu Ayu Febriani, SPD MSI. Kelompok kami terdiri dari Alrisita Ardiawani, Nadia Razelia, Tiara Akila, Saina Boru Ginting, dan juga Karolus Ardi Silalahi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait konsep dasar dalam mata pelajaran geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Geografi sebagai suatu cabang ilmu memiliki objek kajian. Objek kajian geografi dapat diklasifikasikan menjadi objek material dan objek formal. Objek material terdiri atas litosfer atau kajian dalam geologi, geomorfologi, dan pedologi. Hidrosfer atau kajian dalam hidrologi dan oceanografi. Atmosfer atau kajian dalam meteorologi dan klimatologi. Biosfer atau kajian dalam botani dan zoologi. Dan antroposfer, kajian dalam demografi dan kependudukan. Sedangkan objek formal geografi berupa pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk mengkaji objek material atau fenomena geosfer. Ruang lingkup geografi meliputi yaitu bentang alam permukaan bumi, tempat-tempat di muka bumi, ruang khususnya permukaan bumi, efek-efek perhatian lingkungan alami atas manusia, pola-pola kovariasi kedaerahan, lokasi, distribusi, saling ketergantungan sedunia dan interaksi dalam keteraturan, kombinasi fenomena di permukaan bumi, sistem yang luas yang menyangkut manusia dan alam yang biasa disebut the vast system of man and nature, sistem manusia bumi, hubungan-hubungan dan pengaruh timbal balik dalam ekosistem, ekologi manusia diferensiasi areal fenomena-fenomena yang bertautan di permukaan bumi, yaitu di mana dalam arti pentingnya bagi manusia. Prinsip geografi terdiri atas prinsip distribusi, iterasi, deskripsi, dan korologi. Sedangkan konsep esensial geografi meliputi konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, aglomerasi, pola morfologi, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi, keterkaitan keruangan dan nilai guna. Lokasi sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik dan juga kondisi sosial. Nah, letak Indonesia yang berada pada khatulistiwa dan lintang rendah tentunya menyebabkan negara Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim yang ada di Indonesia ini terdiri dari 3, yaitu iklim tropis dipengaruhi oleh letak lintang, iklim muson yang dipengaruhi oleh letak geografis, dan iklim maritim yang dipengaruhi wilayah oleh negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut-laut. Sekitar hampir 40% dari permukaan bumi beriklim tropis, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal dan umumnya suhu udara tersebut berkisar antara 20 hingga 23 derajat Celcius. Lalu yang kedua, amplitudo suhu tahunan kecil, yaitu khatulistiwa antara 1 sampai dengan 5 derajat Celcius. Nah, amplitudo harian ini cukup besar. Lalu yang ketiga, ada tekanan udaranya yang sangat rendah. Dan yang keempat, lebih banyaknya hujan dibandingkan dengan iklim lain. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari flora dan juga faunanya. Persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah geologi, karena pada waktu dahulu Indonesia bagian barat pernah menyatu dengan Asia dan Indonesia bagian timur juga pernah bersatu dengan Australia. Nah, bisa kita lihat
di Indonesia masih terdapat hewan purba yang hidup dengan aman. Lalu, dikelilingi oleh lautan yang juga menjadikan negara Indonesia kaya dengan sumber daya alam kelautannya. Banyak terdapat spesies ikan dan juga tumbuhan di dalam laut. Secara geologis, lokasi Indonesia ini memang akan rawan terhadap gempa bumi dan juga tsunami. Akan tetapi, kondisi geologis tersebut menyebabkan wilayah Indonesia kaya dengan bahan tambang, mineral, dan juga migas. Selain itu, kondisi geologis dan juga iklim tentunya menjadikan Indonesia sebagai daerah yang sangat subur. Keanekaragaman suku, bangsa, dan juga budaya juga menjadi keunikan bagi negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, perbedaan potensi dari setiap daerah tentunya mendorong terjadinya interaksi dalam pemenuhan kebutuhan baik antar desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan kota, dan antar negara. Konsep pertumbuhan dan konsep pembangunan dalam konteks geografi tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi menyangkut aspek kependudukan, kependidikan, kepelayanan, kesehatan, permukiman, dan aspek fisiknya seperti lahan, daya dukung lingkungan, hidrografi, tata air, keseimbangan, sumber daya alam, ketersediaannya, dan lainnya berkaitan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di region tersebut maupun secara nasional. Aspek kependudukan, ketenagakerjaan, ekonomi, kepelayanan, sumber daya, dan lainnya diartikan pertumbuhan. Artinya, tingkat pertumbuhan adalah persentase kenaikan jumlah atau angka per tahun secara keseluruhan membawa pertumbuhan pendapatan atau income dan kesejahteraan kawasan atau region tersebut. Dalam konsep dan konteks pertumbuhan dapat pula terjadi pertumbuhan negatif atau pertumbuhan yang semakin lama semakin menurun dalam arti kemunduran dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ilmu geografi menelaah benda, gejala, dan masalah kehidupan dalam ruang atau space yang menyangkut lokasi, penyebaran, dan interaksinya atau interaksi keruangan satu sama lain. Ruang atau region tidak lain adalah bagian permukaan bumi yang meliputi daratan atau litosfer, air atau hidrosfer, dan lapisan udara atau atmosfer. Wujud ruang di permukaan bumi berbentuk 3 dimensi. Bentangannya berupa daratan dan perairan, sedangkan ke arah vertikal berupa lapisan udara. Dalam ruang inilah berlokasinya benda-benda dan gejala yang berinteraksi satu sama lain. Berkenaan dengan benda, gejala, dan masalah kehidupan tersebut dicitrakan secara stereoskopik di mana benda, gejala, dan masalah tersebut dalam ruang yang disebut dengan permukaan bumi. Pengertian ruang khususnya mengenai ruang atau region daratan, berbagai kajian geografi dan ilmu lainnya dapat diinformasikan melalui peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu. Tujuan utama pembuatan peta adalah memberikan informasi keruangan pada suatu wilayah. Komponen peta meliputi judul, simbol, koordinat, skala, orientasi, legenda, lettering, inset, warna, garis tepi, sumber, dan tahun pembuatan peta. Simbol pada peta dapat berupa simbol titik, garis, dan luasan. Jenis peta berdasarkan isi terdiri atas peta umum dan peta khusus. Dalam perkembangannya, peta telah digunakan pada berbagai bidang ilmu, baik berupa cetak maupun peta digital. Sekian hasil pemaparan kami terkait konsep dasar geografi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.